Selamat mendengarkan novel Dewa Perang Kunlun Nathan Clark. Bab 2179. Laboratorium para dewa telah menghilang. Pada saat ini, ayah Lee Sonmi, Lee Donjon dan yang lain datang ke tempat penahanan Lee Sonmi. Di penjara bawah tanah, Lee Donjon tidak memiliki hak untuk membuka pintunya. Dia hanya bisa berkomunikasi dengan Lee Sonmi. Putriku, ayah mendapat satu kesempatan untukmu. Teriak Lee Donjon. Asalkan kamu berjanji, aku akan mengeluarkanmu. Dan kamu akan dibebaskan dari semua kejahatan. Identitasmu sebagai keluarga Lee juga akan dikembalikan. Namun, Lee Sonmi meliriknya dan tidak tertarik. Sekarang Triparta Group kita telah bekerja sama dengan industri maya. Asalkan kamu menikah dengan anggota industri maya, kamu dapat dibebaskan. Ini adalah satu-satunya kesempatanmu. Ini adalah kesempatan yang aku ambil. Lee Sonmi menggelengkan kepalanya. Ayah, menyerahlah. Aku tidak akan menikah. Aku hanya akan menunggu untuk mati. Apakah kamu masih memikirkan Nathan Clark? Lee Donjon bertanya saat dia menyadari sesuatu. Ya, benar. Aku memang menyukai Nathan Clark. Lee Sonmi menjawab. Kamu tidak tahu malu. Nathan Clark adalah musuh Triparta kita. Dia bahkan sudah menikah. Bagaimana kamu bisa menyukainya? Ketika Lee Sonmi mengatakan hal ini, dia langsung mengundang hinaan dari orang banyak. Kamu masih memikirkan dia? Dia sudah mati. Lee Donjon berteriak dengan penuh kebencian. Maka aku tidak akan pernah menikah selama sisa hidupku. Dan mati bersamanya. Lee Sonmi yang memutuskan hal ini membuat Lee Donjon tidak punya pilihan selain menyerah. Biarkan dia mati. Juga gunakan hal ini sebagai pengingat semua anggota Triparta Group. Namun, Triparta Group kini bekerja sama dengan industri maya dan tidak lagi bekerja sama dengan laboratorium para dewa. Industri maya telah menjadi pendukung besar Triparta Group. Dan dalam 3 tahun ini, laboratorium para dewa tidak mencolok. Kecuali Lucifer yang aktif di tahun pertama dan memenangkan gelar 4 dewa ganas. Dalam 3 tahun terakhir, laboratorium para dewa tidak melakukan gerakan lain yang mencolok. Dalam 3 tahun ini, semua pihak berkembang pesat. Kekuatan utama yang ada sebelumnya semakin kuat. Dan lebih banyak kekuatan muncul. Seperti industri maya dan sebagainya. Namun, semakin sedikit berita tentang laboratorium para dewa. Dan semakin sedikit aktivitas yang terlihat. Bahkan tidak terlibat penggalian sumber daya seperti batu matahari. Selama 3 tahun, laboratorium para dewa benar-benar memudar dari pandangan dunia. Sedemikian rupa sehingga banyak orang yang tidak mengetahui atau melupakan keberadaan laboratorium para dewa tersebut. Banyak orang bertanya-tanya apa yang dilakukan laboratorium para dewa. Bagaimana mungkin mereka tiba-tiba menghilang? Sampai-sampai tidak ada kabar sama sekali. Seolah-olah laboratorium para dewa menghilang begitu saja. Ini tidak wajar. Kekuatan yang seharusnya banyak bermunculan di era ini namun mereka tersembunyi dari dunia. Apa sebenarnya yang mereka lakukan? Dewan Angkasa telah menyelidiki laboratorium para dewa lebih dari 1 kali. Tetapi tidak menemukan kabar apapun. Tampaknya laboratorium para dewa benar-benar menghilang. Kekuatan besar lainnya juga menyelidiki laboratorium para dewa. Tetapi tidak ada hasil. Kekuatan yang disebut-sebut sebagai kekuatan terkuat di dunia ini telah menghilang dari kekuatan yang menakutkan ini. Ini tidak masuk akal. Tapi setelah era ini datang, lebih banyak kekuatan bermunculan. Tidak ada lagi yang memperhatikan laboratorium para dewa. Bahkan bisa dikatakan bahwa anjing penjilat laboratorium para dewa sebelumnya telah kehilangan kontak dengan laboratorium para dewa. Mereka juga tidak dapat menghubungi laboratorium para dewa lagi. Apalagi mengetahui di mana letak laboratorium para dewa. Ini juga alasan mengapa Triparta Group beralih dengan industri maya. Jika tidak, begitu mereka berkhianat, laboratorium para dewa akan memusnahkan mereka semua. Dapat dikatakan bahwa laboratorium para dewa telah terganti. Dengan adanya industri maya, organisasi Raja di Raja, industri Kunlun, mengganti posisi laboratorium para dewa sebelumnya. Laboratorium para dewa menghilang bersama dengan saingan terbesar mereka, Nathan Clark. Kedua pihak ini menyumbang sebagian besar berita besar yang menghebohkan dunia 3 tahun lalu. Tapi sekarang tidak ada yang menyebut mereka lagi.
Mereka benar-benar dilupakan. Era berubah terlalu cepat. Belum lagi 3 tahun ini telah berubah secara signifikan. Seseorang berkata bahwa Nathan Clark tidak akan dapat beradaptasi dengan era ini bahkan jika dia masih hidup. Bab 2180. Tuan, berapa lama Anda akan bersemedi? Karena ada terlalu banyak orang kuat saat ini. Kekuatan Nathan Clark tidak layak disebut. Misalnya, dengan adanya perhitungan kekuatan tempur yang akurat. Jika kekuatan tempur tertinggi Nathan Clark saat itu adalah 10.000. Di era modern ini diperkirakan hanya 5.000. Terus terang, kekuatan Nathan Clark di era ini hanya bisa dianggap rata-rata. Dia bahkan tidak berada di peringkat atas, apalagi di puncak. Jadi beberapa orang mengatakan bahwa meskipun Nathan Clark tidak mati dan tidak ada berita tentangnya. Dengan kepribadiannya yang suka membuat onar, dia tidak akan bertahan lebih dari 3 hari di era ini. Dan akan dibunuh oleh master baru yang muncul. Tidak ada gunanya bagi Nathan Clark untuk tetap hidup. Dia tidak lagi menjadi pusat perhatian di era ini. Dan tidak ada lagi yang berputar di sekelilingnya. Dan dia tidak lagi menjadi penyelamat berulang kali. Singkatnya, di era ini, Nathan Clark hidup atau mati sudah tidak memiliki eksistensi sama sekali. Dewan Angkasa sangat setuju dengan poin ini. Nathan Clark tidak diperlukan, tidak bisa mendapatkan pijakan di era ini. Tapi klan Seiryu di Dewan Angkasa berbeda. Tidak peduli bagaimana era berubah. Tidak peduli berapa banyak master yang ada di luar. Dewan Angkasa masih bisa melindungi Neslandia. Dewan Angkasa penuh dengan master dan panglima muda Dewan Angkasa menekan semuanya. Tapi Nathan Clark tidak bisa. Tidak hanya itu, banyak orang mengatakan bahwa laboratorium para dewa juga merupakan masa lalu. Jika tidak menghilang begitu cepat, dia akan dimusnahkan oleh kekuatan besar seperti industri maya. Terus terang, jika laboratorium para dewa tidak menghilang, itu hanya dapat digunakan sebagai umpan meriam di era ini. Tetapi aku harus mengatakan bahwa orang-orang di era ini terlalu kuat. Ada terlalu banyak master kuat. Master kuat yang berada di puncak 3 tahun lalu benar-benar tidak bisa beradaptasi dengan era ini. Sama sekali tidak berada pada level yang sama. Semua pihak telah berkembang terlalu cepat dalam 3 tahun. Misalnya, pada tahun pertama, kekuatan rata-rata master-master menjadi 10 kali lebih kuat. Pada tahun kedua mungkin 30 kali lipat. Pada tahun ketiga, 100 kali lipat. Terutama tahap dari tahun kedua hingga tahun ketiga adalah tahun yang paling menakutkan. 2 tahun pertama mungkin tidak dianggap sebagai lompatan kualitatif. Tahun ini adalah lompatan kualitatif. Lompatan ini sangat menakutkan. Itu benar-benar dunia yang berbeda dari 3 tahun lalu. Master seperti Nathan Clark yang dulu sudah bukan master terkuat, hanya di tingkat rata-rata. Bahkan lebih sulit lagi untuk memasuki peringkat dewa. Dengan kata lain, Nathan Clark tidak bisa mengalahkan Green Dragon, Kirin dan yang lain bahkan jika dia hidup atau kembali. Ini karena mereka telah menyimulasikan pertempuran yang pernah dilakukan Nathan Clark. Kirin, White Tiger dan yang lain dapat dengan mudah melakukan apa yang telah dilakukan Nathan Clark. Oleh karena itu mereka lebih kuat dari Nathan Clark. Bahkan mereka juga mengira begitu. Tapi yang membuat mereka senang adalah mereka bisa mewakili Nathan Clark dan mewarisi keinginannya. Untuk terus melindungi Neslandia, Nathan Clark selalu menjadi seorang pemimpin di benak mereka. Tapi era telah berubah. Mereka berkembang terlalu cepat. Lebih cepat daripada mengendarai roket. Mereka terlalu kuat. Meskipun mereka menghormati Nathan Clark sebagai pemimpin, mereka juga mengetahui satu fakta. Mereka lebih kuat dari Nathan Clark. Bos, jangan khawatir. Neslandia masih memiliki kami. Kami bisa bertahan. Bos, kami lebih kuat darimu. Ini adalah era kami. Bos bisa beristirahat dengan tenang. Ini adalah kalimat yang sering diucapkan oleh Kirin dan yang lain. Orang-orang yang lebih kuat dari Nathan Clark berlimpah di era ini. Itu memang benar. Menurut kekuatan Nathan Clark yang dulu memang terlalu banyak orang yang lebih kuat darinya. Dia tersingkir oleh waktu. Bahkan Kirin dan yang lain telah mengakui hal ini. Mereka dapat menunjukkan kemampuan yang menakutkan di era ini. Bahkan ada banyak mantan musuh Nathan Clark. Setelah mendapatkan petualangan dan menjadi lebih kuat di era ini. Mereka semua ingin Nathan Clark hidup. Melawannya lagi.
dan mengalahkannya sepenuhnya. Bekas sarang organisasi kitab suci. Di dalam sangat gelap, Dewa Iblis Megam telah menyelesaikan semedinya. Dia telah mengikuti persemedian Nathan Clark selama 3 tahun dan juga jauh lebih kuat dari sebelumnya. Tapi tetap tidak bisa berbuat apa-apa terhadap tembok di depannya. Berapa lama Anda akan semedi, Tuan? Dewa Iblis Megam memandang Nathan Clark. Bersambung.